2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. 5. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Hamdan Zulfaslo ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 21 bulan Agustus tahun 2014, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 bulan Agustus tahun 2014, selesai diucapkan pukul 20.44 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Sunardi Mardian Wibowo, Lutfi Widakdo Ediono, Wiwik Budi Wasito, Yunita Ramadhani, Rizky Amalia, dan Kholidin Nasir, masing-masing sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, dan pihak terkait atau kuasanya. Demikian, saudara-saudara, pengucapan putusan hari ini selesai, dan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dan saya perlu sampaikan, salinan putusan yang bisa diambil sekarang ini hanya mulai dari pertimbangan hukum. Untuk secara keseluruhan, karena banyak sekali dalam penjilidan ribuan halaman, belum bisa diambil sekarang. Ya, dapat diambil besok. Dengan demikian selesai seluruh sidang hari ini dan sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan. Depan daerah Patung Kuda, dan dapat dilihat di belakang saya, ini adalah massa dari tim Prabowo Hatta yang memang baru saja tiba dari Bundaran HI. Dan memang massa ini diperkirakan ada sekitar 2.000 massa yang baru bertolak dari Bundaran HI menuju ke depan Patung Kuda ini untuk melakukan unjuk rasa ataupun menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan sidang putusan PHPU yang rencananya akan digelar di gedung Mahkamah Konstitusi pada jam 2 siang nanti. Dan informasi yang kami dapatkan, memang massa dari tim Prabowo Hatta ini merupakan massa gabungan, tak hanya dari daerah ataupun tak hanya dari daerah Jakarta, namun dari berbagai daerah. Dan Rap dan juga Gilang, dapat saya informasikan saat ini massa dengan menggunakan mobil berusaha untuk menabrak ataupun mendobrak pagar besi yang telah dipasang oleh pihak kepolisian. Rap dan juga Gilang, bisa dilihat di depan saya ini massa masih terus berusaha untuk mendobrak pagar besi yang telah dipasang oleh pihak kepolisian sehingga mereka bisa masuk ke dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Massa dari tim Prabowo Hatta masih terus berusaha untuk
membongkar ataupun menerobos pagar besi yang telah dipasang oleh aparat kepolisian ini. Agar segera menyerahkan peralatan dan atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas. 3. Apabila tidak mengindahkan, kami akan melakukan tindakan tegas. Saudara-saudara semuanya. Gilang dan juga Rap, memang masa dari tim Prabowo Hatta masih terus mendobrak masuk ke dalam jalan Medan. Aparat kepolisian telah menetapkan bahwa di depan patung kuda mereka hanya bisa berorasi ataupun menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung, maksud saya di depan patung kuda ini. Namun ternyata informasi ataupun himbauan dari para aparat kepolisian ini ternyata tidak diindahkan oleh para massa, sehingga mereka malah terus mendobrak masuk. Meski demikian, himbauan ataupun dari pihak kepolisian masih terus menyampaikan himbauan kepada massa Prabowo ini agar mereka bisa tenang dan kondusif. Namun ternyata massa dari Prabowo Hatta ini masih terus mendobrak kawat berduri yang telah dipasang oleh aparat kepolisian. Agar segera menyerahkan peralatan dan atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas. 3. Apabila tidak mengindahkan, kami akan melakukan tindakan tegas. Terima kasih dan selamat untuk saudara-saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gilang dan juga Rap, bisa saya informasikan hingga saat ini masih terus kubu dari massa tim Prabowo Hatta masih terus berusaha untuk masuk ke Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menerobos kawat berduri yang sudah dipasang oleh aparat kepolisian. Mereka menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk berorasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Padahal dari pihak kepolisian telah menyatakan bahwa area di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat ini merupakan area steril, sehingga massa dari tim Prabowo Hatta hanya diperbolehkan untuk berunjuk rasa di daerah sekitar patung kuda. Agar segera menyerahkan peralatan dan atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas. 3. Apabila tidak mengindahkan, kami akan melakukan tindakan tegas. Dan para tim pihak kepolisian pun masih terus menghimbau kepada pihak pengunjuk rasa untuk bisa tenang dan tidak terprovokasi dan bisa tetap mematuhi peraturan yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian agar mereka bisa tetap berdemo ataupun berunjuk rasa di depan patung kuda dan tidak berusaha masuk ke dalam Jalan Medan Merdeka Barat ini ataupun tepat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Selain himbauan yang disampaikan oleh aparat kepolisian menggunakan pengeras suara, pihak dari aparat kepolisian juga sudah berjaga-jaga karena tadi sudah ada beberapa lemparan seperti lemparan botol minuman ataupun beberapa benda-benda yang mengarah ke pihak kepolisian. Saudara-saudara pengunjuk rasa, saya selaku petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan: 1. Agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. 2. Agar segera menyerahkan peralatan dan atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas. 3. Apabila tidak mengindahkan, kami akan melakukan tindakan tegas. Negosiasi masih terus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menciptakan suasana kondusif di sini, dan upaya negosiasi ini dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menyampaikan himbauan kepada aparat kepolisian agar mereka tidak menerobos kawat berduri yang telah dipasang oleh pihak kepolisian ini. Meskipun Gilang dan juga Rap, meskipun pihak kepolisian terus menghimbau agar para pendemo dari tim Prabowo Hatta ini agar bisa kondusif dan tidak berusaha menerobos kawat besi ataupun kawat berduri yang telah dipasang,
nampaknya himbauan tersebut tidak diindahkan oleh para pendemo dan mereka hingga saat ini masih terus berusaha menerobos kawat berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian dengan menggunakan sekitar 3 mobil besar yang telah mereka sediakan. Dan dari pihak kepolisian pun telah bersiaga persis di depan kawat berduri tersebut dengan menggunakan perlengkapan lengkap untuk mengantisipasi jika tim ataupun massa dari Prabowo Hatta ini bisa masuk ke dalam Jalan Medan Merdeka Barat untuk menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Sehingga Mahkamah menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal. Oleh karena itu Mahkamah memutuskan membatalkan hasil pemilihan umum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang. Ide putusan Mahkamah nomor 41 dan seterusnya. Dalam putusan nomor 144 dan seterusnya tanggal 3 September 2010, dalam paragraf 3.32, Mahkamah juga mempertimbangkan